Bahan baku agroindustri merupakan bahan baku atau bahan mentah ataupun sesuatu yang dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Bahan baku agroindustri yang paling utama yaitu produk pertanian. Secara konseptual, produk merupakan subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Kotler dan Keller, pada tahun 2009, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Pertanian dalam artian luas mencakup pertanian rakyat, sedangkan dalam arti sempit dapat disebut sebagai berbagai jenis perkebunan rakyat dan perkebunan besar kehutanan, peternakan, dan perikanan. Menurut Moser pada tahun 1966, pertanian merupakan bentuk produksi yang khas didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Jadi, produk pertanian merupakan hasil output atau keluaran yang didapatkan dari mengelola perkebunan ataupun tanaman dan hewan yang sesuai dengan permintaan konsumen. Kegiatan pengelolaan ini dilakukan untuk dapat memberikan penawaran kepada konsumen sehingga kegiatan pertanian dapat memberikan keuntungan terhadap petani dan pelaku kegiatannya. Karakteristik produk pertanian menurut Sudiono pada tahun 2004 yaitu: yang pertama, produk pertanian mudah rusak atau perishable, sehingga diharapkan produk pertanian harus secepatnya dikonsumsi dan diolah serta membutuhkan pengaweten. Yang kedua, secara umum produk pertanian memiliki sifat yang homogen. Maksud homogen ini yaitu produk pertanian memiliki sifat yang sama satu dengan yang lainnya, mulai dari ketahanan produk, ciri-ciri produk, dan lainnya. Yang ketiga, produk pertanian banyak memakan tempat penyimpanan. Maksudnya di sini, jika produk pertanian tidak cepat diolah, maka diperlukan penyewaan ruangan untuk produk pertanian tersebut, sehingga diistilahkan yaitu jika produk pertanian masuk duluan, maka dikeluarkannya juga duluan. Maksudnya itu diolah dengan cepat tanpa memakan banyak tempat. Yang keempat, produk pertanian memerlukan proses pengolahan lebih lanjut seperti pengawetan. Respon penawaran produsen sangat bergantung pada rasio biaya tetap dan biaya variabel secara langsung. Menurut Sukartawi, pada tahun 2002, ciri-ciri dari produk pertanian yaitu: pertama, produk pertanian adalah produk musiman. Artinya, tiap macam produk pertanian tidak mungkin tersedia setiap saat. Yang kedua, produk pertanian bersifat segar dan mudah rusak, sehingga tidak dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama. Yang ketiga, produk pertanian bersifat bulky, artinya yaitu volume besar tetapi nilainya relatif kecil. Akibatnya, dalam proses pengelolaannya diperlukan tempat yang luas. Yang keempat, produk pertanian lebih mudah diserang hama dan penyakit, sehingga tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh hama dan penyakit akan menyebabkan kerugian yang besar. Yang kelima, produk pertanian tidak mudah didistribusikan ke tempat lain. Maksudnya di sini yaitu volume produk pertanian yang relatif besar akan memerlukan biaya yang besar untuk menyewa transportasi yang sesuai dengan volume tersebut. Yang keenam, produk pertanian bersifat lokal dan kondisional. Artinya, tidak semua produk pertanian dapat dihasilkan dari satu lokasi, melainkan berasal dari berbagai tempat. Yang ketujuh, produk pertanian mempunyai kegunaan yang beragam atau manfaatnya yang beraneka ragam, seperti pohon kelapa, mulai dari akarnya, batangnya yang dapat dimanfaatkan menjadi furnitur, tulang daun kelapa sebagai alat kerajinan, dan buahnya yang dapat dimanfaatkan menjadi minyak, nata de coco, dan produk olahan lainnya. Yang kedelapan, produk pertanian memerlukan keahlian khusus dan ahlinya sulit disediakan, seperti membuahkan tanaman apel, membentuk warna pada buah apel, dan sebagainya. Yang kesembilan, produk pertanian dapat digunakan sebagai bahan baku produk lain di samping juga dikonsumsi secara langsung. Yang ke-10 yaitu produk pertanian tertentu
dapat berfungsi sebagai produk sosial. Hal ini berkaitan dengan harga produk tersebut. Jika terjadi kenaikan atau penurunan harga, masyarakat akan memberikan respon baik positif ataupun negatif. Misalnya, jika harga beras naik, maka masyarakat akan gelisah. Pengolahan produk pertanian di Indonesia umumnya masih rendah. Dibuktikan dengan sebagian besar komoditas pertanian yang diekspor merupakan bahan mentah dengan indeks retensi pengolahan sebesar 71% sampai 75%. Angka tersebut menunjukkan bahwa hanya 25 sampai 29% produk pertanian Indonesia yang diekspor dalam bentuk olahan. Sehingga nilai tambah yang didapatkan dari ekspor produk pertanian dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi di era industri 4.0. Teknologi ini dapat berupa fermentasi, oksidasi, ekstraksi buah, ekstraksi rempah, destilasi, dan sebagainya. Sedangkan tahap pengolahan lebih lanjut yaitu penerapan pengubahan kimiawi, biokimiawi, dan fisik pada hasil pertanian menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Produk-produk yang dihasilkan ada yang dapat digunakan secara langsung dari sejak tahap awal seperti rempah-rempah, sari buah, dan lainnya. Serta ada pula yang menjadi bahan baku untuk industri lainnya seperti industri makanan, kimia, dan farmasi. Pengolahan produk pertanian. Contohnya itu aneka buah dapat diolah menjadi selai, sari buah, manisan, sirup, dodol, dan keripik. Yang kedua yaitu jagung, dapat diolah menjadi emping, aneka kue, talam, dan muffin. Selanjutnya yaitu singkong, dapat diolah menjadi keripik, getuk, tapai singkong, sirup, tepung, dan alkohol. Selanjutnya yaitu rempah-rempah, dapat diolah menjadi jamu, tepung, obat-obatan, bumbu, dan pewarna alami. Aneka kacang dapat diolah menjadi tahu, yogurt, minyak, tepung, tempe, dan susu. I said the things you want me to might lead to someone else but you.
that you wear. Won't you leave now? It's my time to go. I'll be waiting while you're not alone. You know me, I won't be surprised if you leave. I'll wear a disguise. Darling, don't you wait for me. Tonight I won't be coming home for tea. What do you want? What do you want? What do you want? What do you want? Ocean blue, I came home for you. Cut my hair in the dress that you wear. Don't you leave now, it's my time to go. I'll be waiting while you're not alone. You know me, I won't be surprised if you leave. I'll wear a disguise. Darling, don't you wait for me. Tonight I won't be coming home for tea. Ocean blue, I come home for you. Cut my hair in the dress that you wear. Won't you leave now? It's my time to go. I'll be waiting while you're not alone. You know me, I won't be surprised if you leave. I'll wear a disguise. Darling, don't you wait for me. Tonight I won't be coming home for tea. What do you want? What do you want?
adalah nutrien yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, terutama untuk pertumbuhan, perbaikan, dan regenerasi sel-sel baru. Protein termasuk pada makronutrien yang mengandung asam amino sebagai bahan pembentukan sel. Asam amino dapat dibagi menjadi dua, asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan banyak terkandung pada bahan makanan. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat diproduksi oleh tubuh sehingga kecukupannya dapat dikompensasi oleh tubuh kita sendiri. Sumber protein dapat dibagi menjadi dua, protein hewani dan nabati. Protein hewani memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan protein nabati. Sumber protein hewani terdiri dari hasil laut seperti ikan, udang, dan kerang, serta daging seperti daging sapi, daging ayam, dan daging kambing. Dairy products seperti telur, keju, yogurt, susu sapi, dan susu kambing. Sumber protein nabati yaitu seperti kacang-kacangan yang terdiri dari kacang almond, kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, dan kacang tanah, serta biji utuh seperti beras merah dan gandum utuh atau oats. Klasifikasi protein berdasarkan bentuk dan sifat fisik terbagi menjadi dua, yaitu globular dan serat. Globular yaitu kelompok protein yang bentuknya membulat dan memiliki struktur yang kompleks dan banyak ditemukan dalam tubuh. Contohnya enzim, albumin, globulin, dan protamin. Selanjutnya ada serat. Serat yaitu kelompok protein yang bentuknya tipis dan memanjang, biasanya bersifat tidak larut air, statis, dan berperan dalam pembentuk struktur tubuh. Contohnya apa itu vitamin dan mineral? Vitamin merupakan senyawa organik yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil untuk mempertahankan kesehatan dan seringkali bekerja sebagai kofaktor atau koenzim untuk enzim metabolisme. Vitamin dibagi menjadi dua golongan, yaitu vitamin yang larut lemak dan vitamin yang larut air. Vitamin yang larut lemak, yang pertama ada vitamin A. Selanjutnya ada vitamin D yang berguna untuk meningkatkan penyerapan dan pemanfaatan Ca dan fosfor dalam tubuh, mencegah kerapuhan ibu hamil. Selanjutnya ada vitamin E yang berguna untuk kesehatan reproduksi dan antioksida dari vitamin A. Vitamin K yang berguna dalam proses pembekuan darah. Vitamin yang larut dalam air, yaitu ada vitamin B dan C. Vitamin B secara besar adalah sebagai sedangkan kegunaan vitamin C secara umum adalah untuk meningkatkan Fe dan Ca sebagai antioksidan, mencegah sariawan, dan mencegah gangguan pada hormon. Sedangkan vitamin C secara khusus adalah untuk memproduksi kolagen
mengabsorpsi Fe dan Ca. Lalu, apa yang dimaksud dengan mineral tersebut? Mari kita jelaskan di video ini. Mineral adalah zat anorganik yang di dalam jumlah kecil bersifat esensial bagi banyak metabolisme dalam tubuh. Yang paling banyak dibutuhkan adalah kalsium, natrium, kalsium, magnesium, fosfor, dan klorida. Fungsi dalam tubuh masing-masing berbeda. Misalnya, Ca dan P untuk sebagian besar bertanggung jawab bagi kekuatan kerangka. K, Mg, dan P terutama untuk membentuk sistem pendapar intraseluler. Na dan Cl memegang peranan penting di ruang ekstrasel sebagai pengatur tekanan osmotik dan tekanan darah normal. Selanjutnya, Fe, Zn, Mn, Mg, Mo, dan Cu berfungsi mengkatalisa banyak proses metabolisme penting. Fluor dan strontium khususnya esensial bagi tulang gigi dan emalnya. LOD sebagai bahan pangkal bagi sintesis. Baiklah, sampai sini video dari kami. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Selesai. Terima kasih setelah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.